Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ilhadi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihi raibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ma'amu biwajihil karim biwa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma alumillah. Perkenalkan, nama saya Nabila Kanafik, NIM 1905304, Prodi Ekonomi Syariah Semester 3, Fakultas Agama Islam, dan saya berasal dari Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Saya di sini akan memaparkan sebuah materi tentang mata kuliah pengantar Azwajah. Materi pertama yaitu Azwajah, tentang firqah Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, dan Qadariyah. Firqah adalah sekelompok orang, sedangkan An-Najiyah adalah sifat diambil dari kata najah yang berarti selamat, jadi penggabungan dua kata di atas memiliki arti golongan atau kelompok yang selamat, atau bisa bermakna golongan atau kelompok yang selamat dari api neraka. Syiah adalah pembela dan pengikut seseorang dan bermakna kaum yang berkumpul atas suatu perkara. Tetapi ada juga yang bermakna mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abu Thalib adalah yang paling utama di antara para sahabat dan yang berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan atas kaum muslim, demikian pula anak cucunya. Khawarij adalah mereka yang keluar atau istilah umum yang mencakup sejumlah aliran dalam Islam yang awalnya mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib lalu menolaknya. Mu'tazilah adalah aliran yang memisahkan diri, muncul di Basrah, Irak pada abad 2 Hijriah. Kelahirannya bermula dari tindakan Wasil bin Atta berpisah dari gurunya Imam Hasan al-Basyri karena perbedaan pendapat. Jabariyah adalah sebuah ideologi dan sekte bid'ah di dalam akidah yang muncul pada abad kedua Hijriah di Khurasan dan paham yang menafikan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyerahkan perbuatan tersebut kepada Allah. Sedangkan Qadariyah adalah sebuah ideologi dan sekte bid'ah di dalam akidah Islam yang muncul pada pertengahan abad pertama Hijriah di Basrah, Irak. Kelompok ini memiliki keyakinan mengingkari takdir, yaitu bahwasanya perbuatan makhluk berada di luar kehendak Allah dan juga bukan ciptaan Allah. Materi kedua tentang mengenal Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi Islam yang terbentuk pada tahun 1926 dengan pendirinya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan organisasi ini berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Organisasi ini berpendapat bahwa dengan mengikuti mazhab yang jelas, maka warga NU akan lebih terjamin berada dalam jalan yang lurus dan akan mendapat ajaran Islam yang murni. Lembaga adalah departemen organisasi yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu. Lembaga-lembaga tersebut terdiri dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, Lembaga Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama, Robita Ma'ahid Al-Islamiyah, Lembaga Perkembangan Pertanian, dan lain sebagainya. Lajnah adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan program Nahdlatul Ulama yang memerlukan program khusus. Lajnah terdiri dari beberapa bagian antara lain Lajnah Falahiyah Nahdlatul Ulama, Lajnah Ta'lif wan Nasyir Nahdlatul Ulama, Lajnah Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama. Badan otonom adalah perangkat organisasi yang berfungsi melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Fungsi badan otonom adalah sebagai wadah pengadilan NU di masa depan.
Tokoh-tokoh pendiri NU terdiri dari Adrasus Syekh, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Bisri Syamsuri. Jadi intinya adalah Nahdlatul Ulama adalah kebangkitan ulama, didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah, yaitu 31 Januari 1926. Organisasi yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Nahdlatul Ulama menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah memiliki ikatan yang cukup kuat dengan dunia pesantren, yang merupakan pusat pendidikan rakyat dan cagar budaya Nahdlatul Ulama. Materi ketiga tentang sejarah Nahdlatul Ulama. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan dan dakwah Islam yang berperan sebagai pusat pengajaran dan penyebaran Islam sekaligus pendalaman agama bagi pemeluknya. Sejarah terarah. Pengajaran di pondok pesantren yang bersumber pada kitab-kitab salaf merupakan media pelestarian dan pengalaman ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Pemikiran para ulama bermazhab dipelajari, dipraktikkan, dan dilestarikan sehingga menjadi amalia yang berurat dan berakar dalam masyarakat. Dari sinilah lahir suatu lapisan masyarakat dengan tingkat kesadaran dan pemahaman ajaran Islam yang utuh dan benar. Menghadapi sikap keras kelompok pembaharu tersebut, para ulama pesantren sepakat membantu panitia khusus guna memperjuangkan aspirasi mereka mempertahankan berlakunya ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Hijaz atau Makkah dan Madinah. Sesudah persiapan matang, maka pada tanggal 14 Rajab 1344 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 Masehi, atas izin Kiai Haji Hasyim Asy'ari diadakan pertemuan di rumah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Jalan Kertopatan, Surabaya. Dalam pertemuan tersebut disepakati dua keputusan penting sebagai berikut. 1. Meresmikan dan mengukuhkan Komite Hijaz dengan masa kerjasama delegasi yang diutus menemui Raja Ibnu Saud kembali ke tanah air. 2. Membentuk Jamiah atau organisasi yang sebagai wadah persatuan ulama dalam tugasnya sebagai pemimpin umat yang diberi nama Nahdlatul Ulama, artinya kebangkitan ulama. Salah satu tugas besar yang menjadi tanggung jawab Nahdlatul Ulama dalam pengembangan pendidikan pesantren adalah bagian dan bagaimana mengali nilai-nilai tradisi yang mencari dan menjadi ciri khasnya dengan ajaran Islam untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Hanya dengan demikian, Nahdlatul Ulama akan mampu memberikan arti keberadaan dan kebermaknaannya dalam masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Materi 4 tentang pokok ajaran Aswajah, yaitu bidang akidah, fikih, dan tasawuf. Dalam akidah, aliran Aswajah menganut dua mazhab, yakni mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Munculnya Asy'ariyah dan Maturidiyah merupakan upaya perdamaian antara aliran Jabariyah yang fatalistik dan Qadariyah yang mengagungkan manusia sebagai penentu seluruh kehidupan. Dalam bidang fikih dan amalia faham, Aswajah mengikuti pola bermazhab dengan mengikuti salah satu mazhab fikih yang dideklarasikan oleh para ulama yang mencapai tingkatan mujtahid mutlak. Beberapa mazhab fikih yang pernah eksis dan diikuti oleh kaum muslim Aswajah ialah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Sufyan al-Tsauri, dan lain sebagainya. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman dari sekian banyak mazhab fikih, hanya 4 yang tetap eksis digunakan oleh aliran Aswajah, yaitu mazhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Alasan kenapa 4 mazhab ini yang tetap dipilih oleh Aswajah yaitu: 1. Kualitas pribadi dan keilmuan mereka sudah masyhur. 2. Keempat imam tersebut mempunyai mata rantai dan jaringan intelektual di antara mereka. Dalam bidang tasawuf, Aswajah memiliki prinsip untuk dijadikan pedoman bagi kaumnya, sebagaimana masalah akidah dan fikih di mana Aswajah mengambil posisi yang moderat. Tasawuf Aswajah juga demikian adanya. Dasar hukum tasawuf Aswajah adalah Al-Quran dan Sunnah. Meski Aswajah mengakui tingkatan-tingkatan kehidupan rohani para sufi, tetapi Aswajah menentang jalan rohani yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kaum Aswajah an-Nahdiyin hanya menerima ajaran-ajaran tasawuf yang moderat, yakni tasawuf yang tidak meninggalkan syariat dan akidah sebagaimana sudah dicontohkan Al-Ghazali, Junaid al-Baghdad, dan juga Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Mereka semua adalah tokoh yang mengatakan tentang Aswajah. Materi kelima tentang Mabadi Khairul Ummah,
yaitu Muhammadiyah Khairul Ummah telah dirumuskan oleh Kongres Muktamar Nahdlatul Ulama ke-13 tahun 1935 dan diperbarui serta disempurnakan pada Muktamar Nasional Alun Ulama NU tahun 1992. Muhammadiyah Khairul Ummah adalah gerakan pembentuk identitas dan karakter warga Nahdlatul Ulama melalui penanaman nilai-nilai yang dapat dijadikan prinsip-prinsip dasar. Adapun isi dan kandungan dari Mabadi Khairul Ummah atau Mabadul Khamsah adalah as-sidqu, al-amanah, al-wafa bil al-adla, at-tawamun, dan al-istiqomah. Mabadi Khairul Ummah mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembentukan identitas dan karakter warga Nahdlatul Ulama melalui penanaman nilai-nilai luhur sebagai pembentuk pemahaman terhadap paham keagamaan dan kemasyarakatan Nahdlatul Ulama dalam mewujudkan umat terbaik, yaitu umat yang mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan berpedoman atas prinsip asidku al-manah wal wafa bil adi al-adalah at-tawamun dan al-istiqomah. Materi ke-6 tentang bid'ah dan sunnah. Bid'ah dan sunnah menurut Imam Syafi'i berkata bid'ah itu terbagi dua, yaitu bid'ah mahmudah terpuji dan bid'ah masmuah tercela. Menurut Ibnu Abdul Salam, bid'ah dan sunnah adalah suatu pekerjaan yang tidak dikenal di zaman Rasulullah SAW. Bid'ah terbagi ke dalam 5 bagian, yaitu bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah sunnah, dan bid'ah ma'ruf. Dan juga ada bid'ah mubah. Menurut Ibnu Taimiyah, bid'ah juga membagi pendapat ulama tentang bid'ah menjadi dua, yaitu bid'ah baik dan bid'ah buruk. Menurut Syekh Ibnu Abdul Al-Wahhab tentang bid'ah, yaitu menganut pemahaman sama seperti Ibnu Taimiyah, membagi bid'ah menjadi dua, antara lain bid'ah baik, yaitu bid'ah yang perilakunya dilakukan sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad dan tidak menyimpang dari syariat Islam. Bid'ah buruk, yaitu bid'ah yang perilakunya tidak dilakukan sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad dan menyimpang dari syariat Islam. Materi ke-7 tentang gerakan Islam transnasionalis, yaitu tentang Wahabi adalah sebuah aliran reformasi keagamaan dalam Islam, dan organisasi ini memiliki beberapa amalia-amalia. Antara lain membagi tauhid menjadi 3, yaitu tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tidak ada zikir dan doa berjamaah dan lain-lainnya. Hizbut Tahrir adalah organisasi politik pan-Islamis yang menganggap ideologinya sebagai ideologi Islam. Ikhwanul Muslimin adalah salah satu jamaah dari umat Islam, mengajak dan menuntut ditegaknya syariat Allah, dan Salafi merupakan golongan Sunni yang mendasarkan pada syariat Islam. Sedangkan ISIS merupakan organisasi yang menggunakan berbagai cara untuk mendirikan negara-negara baru di wilayah yang kita kenal sekarang. Materi ke-8 tentang gerakan dan organisasi Islam nasional. Yang pertama, Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi besar umat yang ada di Indonesia sampai saat ini. Organisasi Muhammadiyah merupakan organisasi sosial Islam yang berdiri pada tanggal 8 Zulhijjah di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 Masehi. Organisasi ini dipelopori oleh Kiai J. Ahmad Dahlan atas saran murid-muridnya dan beberapa orang anggota Budi Utomo untuk mendirikan lembaga pendidikan yang bersifat permanen. Kiai J. Ahmad Dahlan merumuskan tujuan pendirian Muhammadiyah, yakni menyebarkan pengajaran Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra dan memajukan agama Islam kepada anggotanya. Sejak kelahirannya, Muhammadiyah menetapkan qitah atau garis perjuangan untuk bergerak di bidang dakwah, sosial, dan pendidikan. Karena itu, Ahmad Dahlan berusaha mendirikan lembaga pendidikan, mengadakan tabligh, dan mendirikan masjid. Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau tanggal 26 Januari 1926 di Surabaya atas prakarsa Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Disingkat NU, di samping dibantu oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dalam mendirikannya, Kiai Hasyim Asy'ari juga dibantu oleh ulama-ulama lain, di antaranya Kiai Haji Bisri, Jombang, dan lain sebagainya. Tujuan Nahdlatul Ulama seperti tersebut dalam anggaran dasar tahun 1926 sebelum menjadi partai politik adalah perkumpulan sosial keagamaan yang mengentingkan pendidikan dan pengajaran agama Islam.
dalam ikut serta mempertinggi kecerdasan masyarakat Indonesia dan mengembleng budi pekertinya. Persatuan Islam Persis merupakan salah satu organisasi Islam yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Persis didirikan di Bandung pada tanggal 17 September 1923 oleh seorang ulama asal Palembang, yaitu Kiai Haji Zamzam. Selain itu, Persis mempunyai prinsip idealis dalam mengembangkan organisasinya. Bidang akademik menjadi titik utama faktor perekrutan keanggotaan Persis, sehingga tak heran jikalau Persis memiliki abasi akademisi yang kuat. Yang keempat, HTI. Sebagai ormas berbadan hukum tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan untuk mencapai tujuan nasional. Kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan asas dan ciri berdasar ideologi negara. Yang kelima, Front Pembela Islam atau FPI adalah sebuah organisasi massa Indonesia mengusung pandangan Islamisme konservatif. FPI memiliki basis massa yang signifikan dan menjadi motor di balik beberapa aksi demonstran di Indonesia. Materi ke-9 tentang isu-isu kontemporer. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang merupakan bentuk rahmat dan rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam semesta. Rahmat tersebut merupakan milik Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan melalui Islam. Islam liberal, menurut Charles Kurzman, muncul sekitar abad ke-18 saat kerajaan Turki Utsman, dinasti Safawi, dan dinasti Mughal tengah berada di gerbang keruntuhan. Pada saat itu, tampillah para ulama untuk mengadakan gerakan pemurnian kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Islam Nusantara atau model Islam Indonesia adalah suatu wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara setidaknya sejak abad ke-16 sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi, dan vernakularisasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal yang sesuai dengan realitas sosio-kultur Indonesia. Yang terakhir, Islam kejawen secara sosial kultural adalah merupakan subkultur dan bagian dari budaya Jawa. Kebudayaan Jawa sendiri dalam pengertian yang lebih luas meliputi subkultur yang ada di tanah Jawa, seperti budaya pesisiran atau Pantura. Islam kejawen adalah agama Islam yang telah beradaptasi dengan kultur dan tradisi Nagari Agung, yang kemudian dapat menciptakan sebuah identitas penggabungan antara budaya Jawa dan Islam menjadi religiusitas. Islam dengan warna Jawa. Budaya Islam kejawen merupakan bentuk sinkretisme firman suci dengan kultur lokal, sehingga Islam kejawen merupakan salah satu bentuk fenomena keberagaman yang syarat dengan muatan-muatan tradisi religius yang bercorak mistis. Warna mistik Islam dalam kultur Islam kejawen begitu kental dalam fenomena keberagaman masyarakat Jawa. Ini tidak bisa dilepaskan dari peranan para wali era Demak dan sesudahnya dalam menyebarkan dakwah Islam secara kultural. Yang terakhir, materi ke-10 tentang politik dalam pandangan NU. Hitoan Nahdlatul Ulama adalah landasan berpikir, bersikap, dan bertindak warga NU yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perorangan maupun organisasi, serta dalam setiap proses pengambilan keputusan. Landasan tersebut adalah faham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan Indonesia, meliputi dasar-dasar amal keagamaan maupun kemasyarakatan. Hitoh Nahdlatul Ulama juga digalin dari intisari perjalanan sejahtera hikmahnya dari masa ke masa. Kata hitoh ini sangat dikenal kalangan masyarakat Nahdiyin, terutama sejak tahun 1984. Nahdlatul Ulama mencakup tujuan pendirian Nahdlatul Ulama, gerakan-gerakan Nahdlatul Ulama, dan lain-lain. Perbincangan hitoh NU sering dikaitkan dengan urusan politik. Sementara cakupan hitoh NU 1926 pada dasarnya tidak hanya menerangkan ihwal hubungan organisasi NU dengan politik, tetapi juga hal-hal mendasar terkait soal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemasyarakatan. Menurut Kiai Mursyid, hitoh NU 1926 merupakan dasar agama warga Nahdlatul Ulama, akidahnya, syariatnya, tasawufnya, faham kenegaraannya, dan lain-lain. Sementara dalam bab keagamaan, Nahdlatul Ulama
menegaskan sebagai penganut Ahlussunnah wal Jamaah dengan mendasar pahamnya pada sumber Al-Quran, Sunnah, Ijmah, dan Qiyas. Dalam menafsirkan sumber-sumber itu, NU menganut pendekatan mazhab dengan mengikuti mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, atau bisa disebut aswajah. Di bidang akidah, NU mengikuti dan mengakui faham aswajah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Di bidang fikih, NU mengakui mazhab 4 sebagai paham aswajah yang masih bertahan sampai saat ini. Di bidang tasawuf, NU mengikuti Imam Al-Ghazali, Junaid al-Baghdadi, dan imam lain dalam penerapan nilai aswajah. Hito NU menjelaskan bahwa paham keagamaan NU bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik dan sudah ada. NU dengan tegas menyebutkan tidak bermaksud menghapus nilai-nilai tersebut. Dari sini aspek lokalitas NU sangat jelas dan ditekankan. 1. Hito NU adalah landasan berpikir, bersikap, dan bertindak warga NU yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan. Pada Muktamar ke-27 tahun 1984 secara resmi NU kembali ke Hito NU 1926. Ini ditandai dengan keluarnya NU dari P3 dan kembali menjadi organisasi sosial keagamaan sebagaimana saat didirikan 31 Januari 1926. Setelah Hito NU tidak lagi ikut secara aktif dalam politik praktis tetapi lebih kepada politik taktis. Gerakan kultur NU lebih kepada upaya memajukan dan memberdayakan masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah pengeditan dari video. Terima kasih telah menonton video dari saya. Semoga video dari saya tersebut bermanfaat bagi kalian semua. Stay healthy, stay positive, dan stay at home ya. Tunggu video dari saya selanjutnya.